yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah sama-sama dan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan kita bersama, juga saya sendiri, kepada Yang Mulia Pimpinan Lembaga Pendidikan beserta keluarga dan seluruh para dewan guru dan pembantu, juga kepada seluruh gure-gure tanyo yang kamu sahabat di Tino Bandung, pada Tunggu Besi, Tunggu Imung, seluruh perangkat pemerintahan kampung. Istimewa sekali kepada seluruh para santri dan wali santri dan pada semua jemaah sekalian. Dengan takdir dan iradah Allah, tanyo bak malamnyo sapat di sini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat kembali misi dari Rasulullah dan warisan dari Rasulullah untuk umat. Karena lewat warisan Rasulullah, siapa yang mewarisi, itulah manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Manusia saling menerima warisan dan mewarisi. Nah, yang tawarisi harta, warisi fasilitas-fasilitas dan kebutuhan hidup. Tapi warisi warisan untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Itulah yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan umat, pewaris yang paling banyak mewarisi warisan Rasulullah adalah para ulama, karena mereka fokus serius menggarap warisan-warisan Rasulullah. Kebun diwarisi oleh Rasulullah, dan puasa yang diwarisi oleh Rasulullah. Nyo yang perlu kasadari lewat dan peringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia salah satu jenis makhluk yang di atas rung bumi, salah satu jenis. Tapi jenis yang lain yang gekun hewan atau binatang yang berbeda dengan manusia. Tapoh makhluk tu nanji malaikat juga berbeda dengan manusia. Uniknya bak manusia dua buah unsur binatang unsur malaikat bak manusia akalnya bak malaikat. Tapi akalnya bak binatang. Bak manusia nafsunya bak binatang. Maka sisi yang sama, manusia dan binatang sama-sama punya nafsu. Nafsu pertama, nafsu cari makan. Nafsu kedua, nafsu lanjutkan keturunan. Nyan bak binatang bina tiada. Sehingga tak kalah binatang wapu sebagai ibu. Pertama bersaing untuk cari makan, yang kedua bersaing untuk melanjutkan keturunan.
akai hana jai kulatan ya buat hana, tapi menyoraknan hana payah murno, yaitu karena bajih na selera. Wadai selera dia dan selera makan, selera gah, selera minum. Hana payah murno. Manusia pun jadi bayi tidak susah diajarkan untuk menyusui. Wadai lahi nya natri pada purno pirmo. Tanyu jumandu. Malah wadai lahi sira bayi peduh mentai gini ring mo inge kero ya pirmo. To purno. Thầy tu mẹ bị rồi anh cứ đeo tìm gặp cái gì thằng nào đeo kìa mà ada debu. Jadi itu tidak usah diajarkan. Cuman beda manusia. Kadang-kadang dengan akal menjadi pendukung untuk pencapaian nafsu binatang. Apabila tidak terisi iman dan ilmu, maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi Nabi kan ya pernah cara rezeki untuk mengalir rezeki bagah merempa. Kenyan tujuan inti Nabi pernah nan je daurun rod mencerapai bid'ah di bidang ber anak kai mano itu di bidang ber anak kai iman itu di malah jarang iman ya kan. Maka tidak perlu rasul kalau persoalan cari makan, persoalan lanjutkan keturunan. Tetapi manusia butuh rasul. Karena manusia bukan binatang, karena manusia bukan malaikat. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk selama-lamanya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu main-main dan kamu tidak akan pernah kembali kepadaku? Bukan. Allah menciptakan manusia itu serius dan bukan main-main asal-asalan, dan akan kembali kepadanya. Maka Sayyidina Umar pada satu hari bakti uro di atas mimbar khutbah mengingatkan, antum khuliqtum lil abad, kamu wahai manusia diciptakan untuk selama-lamanya, tidak ada akhir. Yang berakhir cuma kehidupan di alam rahim 9 bulan. Kemudian berakhir kehidupan alam rahim menuju alam dunia sampai ajal. Mati bukan akhir dari wujud manusia, hanya berpisah nyawa dengan tubuh sesaat sambil menunggu bangkit kembali. Nyawa berada di alam barzakh roh. Jasad ditanam di dalam lubang yang namanya makbarah kuburan. Kemudian bangkit kembali ribuan tahun di padang mahsyar. Ini yang dulu di sini ke sana. Siuro di padang mahsyar seribu tahun dengan, tapi ribuan tahun di sana. Tidak ada arti hidup di dunia, sangat sementara. Itulah makna hidup ini sementara. Dunia sementara. Pasti akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Penghuni
penghuni neraka penyebabnya di kehidupan dunia. Penghuni syurga juga hasil dari kehidupan dunia. Maka hidup ini sekali. Apa perjalanan hidup ke syurga atau perjalanan ke neraka? Persoalan syurga dan neraka, persoalan alam barzakh kuburan, persoalan mahsyar, kita tidak akan pernah tahu kalau tanpa ada utusan Allah untuk memberitahu itu. Allah hanya pegang bagatanya alat atau panca indera yang mampu mendeteksi alam gaib. Tapi punya alam nyata, hana payah tren Nabi yang pernah tanya. Untuk tak tepu campli ke hana payah nadi. Nadi campli ke hana buka kayu tak duk ke tidak yakin dengan ke. Tapi hana gekeun long beriman ke campli ke. Karena yang namanya iman itu berkaitan dengan hal yang gaib yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera. Pulih draw dengan dapat jauh makanan naikin dia. Okey. Jadakan ilung lung meiman bahawa dapat jauh putrau. Hanjadakan meimannya karena itu bisa dirasakan. Dideteksi oleh perasa yang nampak tanya. Tetapi persoalan setelah kehidupan bahawa ada alam gaib, ada alam malakut selain daripada alam mulkiyah, itu harus turun rasul. Kepa memberi jalan petunjuk supaya perjalanan hidup yang dijalani benar-benar menuju syurga, bukan ke neraka. Itulah jalan petunjuk yang diwarisi oleh Rasulullah, yaitu ilmu warisan Rasulullah. Likulli syai'in tarikhun wa tarikhul jannah ilmu. Semua ada jalan. Jalan ke syurga adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka di saat Allah perintah kepada adanya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Gimana cara selamat? Perintah selamatkan dirimu. Dirimu lepun tahu. Hai lalu rumah tangga, suami, ayah. Patek nyonyan suami, maka selamatkan istrimu dari neraka. Selamatkan anakmu dari neraka. Kalau orang beriman itu istri, selamatkan dirimu, selamatkan anakmu dari neraka. Itu tugas. Rumah tangga adalah tempat menyelamatkan isinya dari neraka. Gimana dapat selamat? Untuk berselamat dari neraka harus dulu bangun jalan ke syurga. Tugas bangun jalan ke syurga deh. Sebab menyahana jalan ada je saja. Untuk anak harus warisi jalan ke syurga. Kalau enggak dia akan enggak sampai ke syurga. Punya jalan belum tentu sampai. Enggak ada jalan pasti enggak sampai. Untuk istri kasih jalan ke syurga. Untuk diri sendiri harus ada jalan ke syurga. Rasulullah bersabda, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan.
Mau cari rezeki ada jalannya, mau ingin capai tujuan sesuatu ada caranya. Tapi jalan menuju syurga ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Membiarkan dalam kejahilan sama dengan tidak menyelamatkan, tidak proses untuk menyelamatkan diri dari neraka. Maka alhamdulillah, tanyonya yang wali-wali murid nan tayajuk bab pesantren, tahu ilmu agama itu kebijakan yang tepat dalam rangka anfusakum wa ahlikum nar. Artinya suksesnya anak sangat tergantung oleh kebijakan orang tua. Orang tua yang paling bijak adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan war mungkin kalau anak muda tidak kalau anak dia semua tinggal menyuhana lelong kibah. Kayaknya nak mikir le pun. Kibah nasib. Wate tak kala anak go udip dalam kehinaan. Dan nyuruh ibadah. Pagi menyuhana lelong lagi yang nasib. Tak kala anak go pihina lagi go. Pagi menyuhana tanya pihina lagi. Pak hidup, buai baju, pak minta rezeki. Nyerap mandum memikir kena. Pakan karena takalan susah, dia takalan ini hidup. Tinggal dia. Tapi nyontuk leh mati, nyen kurang tinggal dia. Pakan cuma tak rezeki. Meri susah tu ada hana. Wate dia hana bulang cok nak tahu pingat, dipingat di tubuh tu. Wate gerah hana ia langsung nak tahu pingat, gerah pingat ke ia. Tapi untuk ingat ke neraka, ingat kematian, ingat ke kubur, nyenitat tukang pingat. Sehingga berpikir instan, berpikir pendek. Lebih serius mewariskan kebutuhan dunia yang sementara daripada mewariskan kebutuhan abadi untuk selama-lamanya. Inilah sebuah kesesatan dan kebijakan yang salah terhadap anak. Bangga anak lungka sukses. Bahkan sukses karena lapangan kerja. Itu bayang nak. Tapi susah sih karena fasilitas, kapital udip, kadang kenderaan. Ibadat nak. Kau bangga. Itu sukses yang salah. Orang beriman tidak mengukur sukses hanya sebatas duniawi yang sementara. Orang beriman ukurannya sukses adalah selamat dari neraka, jadi penghuni syurga. Karena sukses versi Allah, sukses versi Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, semuanya pasti akan mati. Hidup masa depan belum pasti, mati di depan pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua falah-falahmu akan dibalas di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, jadi penghuni surga, maka sungguh sukses. Itulah manusia sukses. Menyo perjalanan udip, perjalanan ke neraka,
itu manusia gagal. Menurut Allah, man kira-kira yang menurut saya yang lebih cocok. Sukses anak tergantung komitmen orang tua di dalam mengambil kebijakan untuk anaknya. Kebijakan yang paling tepat, ikuti arahan Allah. Selamatkan anakmu, selamatkan istrimu dari neraka. Berbahagialah jadi istri punya suami yang menyelamatkannya dari neraka. Yang benar? Yang tetuk di dalam syurga dan yang di dalam syurga yang berapa itu ya. Hai iron pakai tempir di dalam syurga. Mau arah mula aja ho. Si nur beriji baik kah? Mereka kata bawa kampung dua Todor mo Iro udah syurga lako kuberehat Gitrom penuh syurga. Ada tim ya ber ada tim tu mayang nah ngentapa aku belum gupu go bagi trong kagak no syurga. Ana terima kasih. Terima kasih. Benar-benar penyelamat. Ya benar. Ya. Na berigen utai yu ya ber. Na berigen utai yu bubut ibadah. Masih je pagalan neraka, je pai halakoi, kapai karu dua. Hai pagan pai, wadai megawin pun ti kanyan tujuan. Ipromo date megawin pun, itanyang lako pak kerja. Yan pun itanyang. Anak itanyang nak semayang, nak lebih kanya itanyang pun pak kerja. Wah, ini bikin baju model baru yang nak tahu dah. Aduh dah bekat baju hana merek yang perle baju bubur merek kan gorden bubur merek kan nyai lepon. Sebenarnya orang beriman tak seperti itu. Fasfar bizatiddin, utamakan yang punya agama akan berkah. Cuman menyojamun perintah penyelamat keluarga itu kepala rumah tangga. So gure purmo lako, so gure anu lako purmo. Rumah tangga itu tempat pendidikan. Masa Rasulullah hana dikula aja meng. Masing-masing pun selamat gerau, purno gerau. Ilako di hana ilmu amita puo ilmu. Maka ulama merumuskan apa tugas seorang suami, ilmu apa yang harus dia tahu supaya mengajarkan istrinya kalau tidak tahu. Uragam namahi. Nah, hana kan? Waden makawin pun ngurung mahi, pun ngurung namahi. Ngurung namahi kan? Nyampai minta ilmu tentang haid. Waden dia yang berumah nyopu ilmu darah karena mau oleh. Nyo lumpu nyo trikau ro kai du bidara ro kahanali yang pu men pu kan men be dia jawa urusan ro kai lo nak pat oh hantong pernah men ni lo be mana anjut pe ada pu oh nyan kon oh nyan nyo tiban hukum temen bu mufo nyan menyo perumoh hana mufo. Pertama dosa ro, yang kedua dosa lako hana mufo, mandua dosa. Bahkan itu kewajiban suami memberi ilmu. Mana urus istri kaawaikan kena ilmu bonu tanah heli kali murno geroi atau nak perumoh gak minta geroi yang membantu suami meringankan suami istri yang cukup baik. Gara-gara minta geroi gelah dosa-dosa dia. Gaji iron menyuhana jir ilmen hana mufum dan yang bantu suami ni. Teng ju ilung hana mufum. Hai lung piana sama-sama na lampu dua na yak mita na puo kono. Yang dah deput tanya peng saja. Hai ka kurang peng langsung dah tanya. Kurang ilmen hana dia.
Begitulah orang Islam, begitulah rumah tangga Muslim. Beliau tenan nyan mak ngeliah tim saya tani tim saya, sehingga ane sukses atau gagal tergantung tim saya. Punya tim saya masalah kagak gagal. Ya pada beres tim saya. Tergantung kebijakan orang tua. Maka arti orang tua adalah mampu menyelamatkan anak dari neraka. Arti suami mampu menyelamatkan istri dari neraka. Uronyo mungkin anak tak perle dengan Daudi lalunya. Tunggu saja saat nyawa berpisah dengan tubuh, semua akan menyesal. Semua akan mengakui salah. Mandum tro gede lakeu de lom tiga tu. Farji'na na'mal salih. Ya Allah. Nupu lom long de lalu ya. Long nak beramal saleh. Hanli lagi berkat. Nyan duduk gede. Jadi rupanya orang yang kamati terbasuh bertanya, sehingga Hawa tidak takut dia. Hawa pakai nak mal salihah, ingin beramal saleh. Yang orang mati dia kadang dia mata udip nak. Orang mati. Dia kadang dia mata udip ke Hawa, mendik drop lagi haji nak, aku piu-piu yang ke masjid. Anak piu-piu merdep kero, anak piu-piu mubu ibadah kero. Tahawa deh. Ada yang gahawa le urang kamati. Alhamdulillah mantengna baca rolen. Ada je sehingga beli talakewo keno. Atang kana cok pakai juga talake sehingga cok ronyo ju. Sehingga ngetalake lelaki udip tiga tu lupa masalah nyompat tengah na menyesal itu sering terlambat. Maka Nabi ini pegang kullukum nayamun fa idza matu intabahu. Kamu semua itu tertidur lagi mimpi. Kapan baru terbangun? Apabila mati. Baru sadar saat mati. Baru tahu dunia itu semuanya bukan. Kesenangannya, kesusahannya, penderitaannya, semuanya itu mimpi. Urang atege kena melumpau. Nyan atege melumpau punuh peng langkih ya natenang. Pakai sampai nak fikir bibi kan. Ya kan? Ada punuh dompet peng. Oh tak kapeng. Alhamdulillah nyopak yang aku minta berkah berber lepas jai. Nak senang? Wate jaga. Wate jaga kan rupanya berakhir kesenangan menjaga. Ada kala kan tak lumpur dari laurung. Oh ya ku hayu tu. Nak faham? Bersusah. Habis lain tu tak bibi tu tak roro itu dia. Perut jaga alhamdulillah kan bibi. Begitulah saat mati. Rupanya penderitaan dunia tidak ada apa-apanya. Rupanya kesenangan dunia tidak ada apa-apanya. Begitu cepat berlalu. Kapan berlalu? Di saat terjaga. Kapan jaga? Di saat mati. Maka hadirlah Rasulullah untuk membuka mata hati melihat alam malakut, alam gaib. Karena terdeteksi dengan mata kepala, tidak terdeteksi dengan panca indera.
tugas Rasul membuka mata hati. Tanyonyo na mata hati untuk alam malakut deteksi dengan mata hati dan akal. Tapi yang namanya mata baru bisa melihat, tidak cukup dengan ada mata. Tanya mata na terbelut normal total je takalan berkapuhan je baru berfungsi mata kalau ada cahaya, ada sinar. Nyom nyolin lampu na fungsi mata tidak berfungsi lagi dia. Kenapa? Tidak ada sinar. Ilmu itulah nur dan sinar yang menyinari sehingga mata hati berfungsi melihat alam malakut, alam gaib. Kejahilan itulah kegelapan. Hati tidak berfungsi untuk mendeteksi apa yang akan terjadi ke depan. Inilah ilmu yang diwarisi oleh Rasul. Kalau ilmu untuk cari makan, untuk kepentingan fasilitas hidup di dunia, itu tidak akan mampu melihat alam gaib. Makanya ke Rasulullah pegang, kalau urusan duniamu, kamu itu lebih tahu. Saya mengurus bagaimana duniamu jadi lahan investasi untuk akhirat. Cara pula padi yang terdong kerod, cara berhala yang payah berai Nabi, cara baik harim yang cara bayar berah bernoi Nabi, mekat mitalaba blo tiploh publoi membelah nya ada hana turun Nabi tajong bab mitalaba. Tugas Nabi bagi bancara atranya berhala baik sampai neraka gara-garanya. Yang pun lain demeri mengkawin midana binatang itu tapi tu Nabi ke pernah mengkawinnya berhala besar berharam neraka. Semuanya ada halal haramnya, itu harus tahu. Inilah yang menjadi masalah umat Islam di akhir zaman. Muslim tidak tahu Islam, tapi sangat tahu untuk fasilitas hidup dan cari makan. Itu orang beriman. Malah orang yang tidak beriman lebih tahu. Maka hal yang paling tepat apabila tanya wali-wali ino tajok kebijakan tempat pendidikan Islam. Islam punya konsep pendidikan yang sudah dirumuskan oleh para ulama, yaitu ada ilmu fardu'in, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu'in semuanya wajib, harus tahu. Ilmu fardu kifayah ukuran kebutuhan orang ramai. Ilmu fardu kifayah na ilmu agama fardu kifayah, dan ilmu tafsir yang fardu kifayah, ilmu nahu itu fardu kifayah, ilmu yang menyangkut untuk kemaslahatan hidup orang muslim itu fardu kifayah. Harus tahu ilmu kesehatan, menyuna orang Islam sakit yang benar orang Islam yang mampu ubah munyohana toya murno mentirau mandung mendosa. Muslim butuh kebutuhan hidup supaya sejahtera hidupnya, harus ada ahli. Baik terpuluh orang Islam munyong mandum hana tahu pernah mandum mendosa. Tetapi fardu kifayah itu tahapannya diwajibkan setelah selesai fardu'in. Fardu kifayah menjadi haram apabila dilakukan sebelum selesai fardu'in.
Pun dah salah mak ilmenya, kan salah ilmu, salah tahapan. Tu semayang nak betul? Betul. Salat? Salat nak salah atau betul? Salat benar, baik. Ambil wudu, baik. Tapi salat sebelum wudu, baik. Salahnya di mana? Tahapannya tidak benar. Anjir yang waktu mayang bilet, ada mayang duduk-duduk dia. Mu dapat jubu bihana hati. Alahnya dapat jungkut bilet, duduk dapat jubu. Padahal nak benar. Tahapannya harus benar. Salah di dalam pendidikan ilmu keislaman, maka membuat Islam ini rusak. Maka semuanya harus dengan ilmu, dibina lewat ilmu dulu. Inilah makna yang dikatakan oleh Rasulullah, wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu hidup Islam. Tanpa ilmu Islam itu mati. Uronyo tenyo di Aceh nanggrong syariat Islam. Nah pernah tak survei pada persen yang kaglah ilmu perlein ilai yang wajib pada persen yang golonglah. Tak mungkin Islam hidup dengan membiarkan kejahilan dasar Islam yang wajib. Tak mungkin. Kemana dunia pendidikan Muslim? Oh daya nyo berat ajo kena mudah tadang tengah halal. Baiklah depai idang-dang mentang halal nyo biar buat mendung. Ini menjadi masalah. Maka seorang waliullah Zunnun al-Misri mengatakan, zihabul Islam bi arba'atin. Islam ini hilang dengan sebab empat perkara. Hilang, lenyap Islam dengan sebab 4 perkara. Apa itu? Pertama, ya'malun bima la ya'lamun. Beramal dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu. Itu Islam lenyap. Beramal ilmu tentangnya nanti tidak mencukupi. Cuma ikut-ikutan. Bentuk beramal, isinya tidak beramal karena tidak cukup ilmu. Misalnya salat tidak cuma diukur pas rukuk dan sujud, mulai dikebipai, tetapi harus kalau suci pun suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Harus tahu ilmu tentang bagaimana menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau berhadas tidak sah wudunya atau tidak sah mandinya, mandi wajibnya, salah enggak sah. Najis, menanti anak ilmu tentang menyucikan najis. Kahana mupu kahanta sembahyang ini. Engkut tablau ngempeng halu tabuau mo jih na darah hantar tong putuci poile kam naji belangong naji cok kuah pasolam tipe kanaji tipe olehnya pajobu nganjaro buah kam naji jaro wadelim naji jaro. Duduk kata tampuh jaro dengan tampuh jaro kamu najis depan tampuh jaro, kamu mat lekum kamu najis lekum dan semayang dengan menajis. Doa semayang Fatihah beres, tapi ilmu-ilmu wajib itu belum selesai. Oh tanya suami betul dan semayang yang tukang rah baje purmo
Iji pesapat aju ija iya kenai pesapat aju. Kuku piyah curban-curban menaji. Meratib talok dan meratib, tapi meratib dengan curban menaji. Itulah membuat Islam itu tidak hidup karena mereka beramal tanpa ilmu yang cukup. Yang kedua, la ya'malun bima ya'lamun. Punya ilmu tapi tidak beramal. Ilmena bihanama. Hilang juga. Tidak hidup Islam. Ruh Islam tidak hidup. Ilmena tapi kecara menterai. Minta ilmu untuk mengacara, bukan tujuan untuk bisa beramal. Yang ketiga, la yata'allamun ma la ya'lamun. Apa yang tidak tahu tidak cari tahu. Sudah tidak punya ilmu, malas cari ilmu. Itu penyebab Islam tenggelam. Yang keempat, wa yamna'un nas min at-ta'allum, menghalangi manusia cari ilmu agama. Nah saja menghalanginya nak mecih lantung ya tau. Pegak YP tanyo, pegak ship ina laloi dai hanap toh wanilih dalim. Toh tumji. Itu menghalang juga. Orang lagi bawa anaknya ke tempat pendidikan, kita buka warnet yang sesuai dengan selera nafsu, yang membuat anak tidak mau belajar, ingat ke sana. Itu sama juga menghalang mereka untuk cari ilmu. Bagaimana halangan-halangan itu hilangkan? Maka itu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Karena ilmu dalam Islam yang diwarisi oleh Rasulullah adalah modal untuk hidup kapan saja, di mana saja, status apa saja. Tabab tanyonyo tahu kebahagiaan Pak Matri. Hana mandung tanyo na rezeki bila apa. Na ne urang mak saboh ya saboh mak saboh ya. Nya hana tenang mandu di dunia. Nah yang mak saban ya saban tiro bangai tiro cara. Cetak saban hi beda-beda kan? Ya kan? Dalam kehidupan menanti ladum kaya, ladum gatin, ladum susah, ladum tenang. Tidak semuanya sama. Islam mengajarkan kita iman supaya bisa menghadapi kehidupan dalam status apapun, kondisi apapun. Maka dalam Islam gak ajarkan ilmu wajib. Salah satu ilmu wajib pelainya ilmiah, ilmu tentang sabar dan ilmu bagaimana supaya memiliki hati yang sabar. Ilmu tentang bersyukur dan bagaimana memiliki hati yang bersyukur. Nyan wajib ilmiah. Memang ilmu untuk doa sembahyang fardu'in, tapi fardu'in bukan cuma ilmu tahu salat saja. Ada ilmu yang menyangkut dengan hati, menyangkut dengan kepribadian dan akhlak. Itu ada ilmu fardu'innya. Maka bagi ilmu oleh ulama gerumuskan di dalam 3 ilmu: tauhid, fikah, tasawuf. Di sana ada fardu'in, tasawuf ada fardu'in. Tidak tahu tentang sabar, tidak tahu tentang teori bagaimana membuat hati, terapi hati sabar, itu masih berdosa. Dengki haram. Tidak tahu apa itu dengki dan tidak punya ilmu bagaimana menerapi hati supaya hilang dengki, itu masih berdosa. Bukan berdosa karena dengki, berdosa karena tidak punya ilmu tentang dengki, berdosa karena dengki. Satu lagi,
Di sana ada ilmu etika berbicara. Ada pembicaraan yang haram. Tidak tahu tentang ilmu itu berdosa. Berbicara haram itu dosa lain lagi. Sehingga di dalam kitab tasawuf dibicarakan tentang 20 afatul lisan yang berbicara tentang etika berbicara. Yang serius suruh Islam. Coba lihat fenomena sekarang di dalam medsos, dalam media, bagaimana interaksi umat Islam nampak bertentangan dengan etika Islam di dalam komunikasi. Ada temu tutup, ada debu hari. Di sana ada namimah, bawa-bawa berita yang membuat suasana rusak, itu namimah namanya. Tetapi pemegang alat komunikasi itu rajin share karena pulsanya murah, tapi tidak tahu dosa menjadi namimah. Munyo jamun tak meme berita apa ada cerita dulu gile, berjalan dapat orangnya hanya tinggal tegan tak digital. Jadi zaman digital dapat dosa pun otomatis digital. Rasulullah sudah mengingatkan, aksaru ahlinna min hasaidi alsinatihim. Umumnya penghuni neraka hasil dari dosa komunikasi. Karena manusia dalam kehidupan sehari aktivitas komunikasi 70%. Selalu berhubungan, selalu berbicara, selalu berinteraksi. Islam mengajarkan jangan bicarakan yang tidak baik. Fal yakul khairan aw liyasmut. Kamu boleh berkata tapi yang baik-baik. Kalau bukan yang baik, yasmut, diam. Kita sebaliknya, fal yakul syarat aw liyasmut. Kalau bicara yang buruk. Kalau enggak bicara yang buruk, ya diam. Wate pegah apa buruknya kat semangat. Ya, bau upat gopnya habis semangat. Lalu kita leung semangat. Pulih stres. Padahal itu mengumpulkan dosa-dosa. Urung upatnya pahala gaya ke hadiah ke gop. Dosa gop cok gaya. Memang urung upatnya urung paling sosial. Gop kita mau surga, kita mengerok dalam neraka. Karena pakai tanggung-tanggung dosa orang lain. Urangnya menyemupat, urangnya hana heli. Menyemupat urang hana ngen, hana sodinga harus dah mupat. Urangnya tinggai, tegan negai. Cap tegan, tengok nanam kuat dia jaga baca. Bedah urang je share hol lain namimah dan upat. Masuk neraka dengan teknologi. Tidak ada etika berbicara. Padahal ilmu yang tentang haram komunikasi itu wajib ajarkan dan wajib belajar. Apa sudah diajarkan atau tidak semua umat Islam sudah belajar tentang wajib itu? Maka terjadilah hoak, terjadi bermacam-macam pencerminan dari kejahilan. Sebenarnya misi Rasulullah untuk memerangi kejahilan itu. Maka saya peringati oleh Nabi Muhammad, intinya perang kejahilan, perang perilaku-perilaku salah, supaya perjalanan hidup manusia menjadi perjalanan ke syurga. Kalau hidup perjalanan ke syurga, dunia bagaikan syurga. Urung rumah tangga, nah ilmu rumah tangga dalam Islam. Apa semua rumah tangga umat Islam hari ini cukup punya ilmu Islam? Saya tidak yakin cukup, yang malah yakin tidak cukup. Urangnya jikalan pada depan kemenang, perceraian dini, pengaduan macam-macam, kekerasan dalam rumah tangga. Wate kekerasan dalam rumah tangga, wate hana akhlak, pasti yang talu rina. Tapi yang salah sabai uragam. Pak
makan. Ada kena lihat dalam urina, kena cacah. Betul kita catai perlu. Ada renang kali uragam. Hai, urina punya nak tegada. Uragam dia beri kamu dia you betul. Kata urina. Padahal daripada itu uragamnya lebih. Hai kita bah, gak ada urina hana akhlak. Wadai serapa nak mungkin latih. Sakit hati anak doa pelaku hati mendawat gaji sebagai berjuk kabar duduk doa hai mendawat dia ke sini pak aja lapor politik. Akhirnya apa? Itu pencerminan gagal akhlak. Akhlak yang satu menyakiti, yang satu lagi tidak tahan disakiti. Yang satu berbuat jahat, yang satu tidak sabar. Coba dua-duanya ada akhlak, saling tidak menyakiti dan saling tahan disakiti. Munyo dua-duanya akhlak yang pasti hana yang tersakiti. Munyo sabar menyakiti, sabar tahan disakiti, hana berpuji. Nyo kamu sabar, mandua semangat menyakiti dan mandua haitun disakiti. Bat sakiti gop lepas dah. Yang haitun dia tegayang. Munyo bakun ke gop nah hana munyum sapu. Yang baik dah cukeh ke keganya lantung aja. Ini semuanya pencerminan gagal akhlak. Maka Rasulullah Allah dalam Al-Quran dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kembali kepada tali Allah. Ingat nikmat Allah pada kamu saat kamu dulu bermusuhan, saling berkonflik, tidak harmonis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tetapi dengan nikmat Allah kamu bersaudara. Fa alafa baina qulubikum, kamu harmonis. Kenapa? Fa asbahtum bi ni'matihi, kamu jadi dengan nikmat Allah bersaudara. Saudara walaupun lain ibu, tidak sedarah, tapi persaudaraan kuat, harmonis, saling setia, saling menyayangi. Tapi binikmati, apa nikmat? Ibnu Abbas mentafsirkan nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak. Konflik dan hilang keharmonisan, pencerminan dari kegagalan akhlak. Bangsa pirillah hurunyo gagal akhlak. Pegah korupsi, pegah macam-macam. Selama mereka buruk akhlak tamak, pasti itu enggak pernah hilang. Jadi kena lebu hurunyo pedalih lalu han maju waceh karena syariat Islam. Oh bukan, karena umat Islam tidak tahu Islam. Gagal dakwah Islam ke mereka. Oh tahu Islam salat, tidak tahu Islam dalam kehidupan. Islam itu punya aturan ke semua aspek kehidupan karena berkaitan dengan af'alul mukallaf. Hukum Allah yang dalam Al-Quran berkaitan dengan semua aktivitas mukallaf. Kalau bukan halal ya haram, kalau bukan haram ya halal. Semuanya ada hukum. Hana buat orang yang di luar agama, di luar hukum. Kalau halal harus tahu halal lewat agama. Nyota tadu ino punah hara. Nya harus kalang hukum agama. Hanjik juga kena hala. Pani ada hanjik kan tengah duduk langsung hala je, ndak belum tentu. Ada yang cuma duduk-duduk haram. Kenapa? Karena orang mana kemayangnya. Duduk kerok, katru hotel tumayang, kada habis hotel tumayang geduk kerok gina. Geduk hana pegah apa tepu. Kai tu bet hotel hana riak qada tumayang. Hala pun haru. Karena gian wajib tinggal tumayang secara sengaja.
Ada orang main catur, kalau pendapat Syafi'i ya makruh, tetapi kalau yang main itu orang yang tidak salat, haram hukumnya. Oh, na urang draw kena sembahyang, gemeeng urang hana sembahyang, haram. Kenapa ndak tahu haram? Ya ndak punya ilmu. Minta rezeki mekat ya, belah 10 belah 15, tapi kan hala mandung tunggu. Siapapun yang masuk dalam dunia usaha dagang harus tahu ilmu syariat tentang halal haram, sah batalnya. Tidak tahu itu dosa. Kewajiban seorang istri sebelum kahwin dia tidak punya kewajiban cari ilmu. Mana yang kewajiban seorang istri dan mana hak seorang istri? Yang kalau mau kahwin hana wajib. Watai kamu kahwin wajib minta ilmunya. Hana minta ilmunya dosa, hana minta ilmu kan dosa bubutalah je terbodoh. Suami, seorang laki sebelum kahwin tidak ada kewajiban untuk tahu apa kewajiban seorang suami, apa hak seorang suami, enggak wajib tahu. Kalau sudah kahwin, dosa tidak tahu. Apa semua muslim tahu tentang kewajibannya di dalam bidang kehidupan yang sedang dia jalani? Ini menjadi masalah sekarang. Kapan syariat hidup kalau kejahilan dibiarkan? Wabil ilmi hayatul Islam. Kemana fungsi dunia pendidikan kita? Seandainya sekolah SD dan sekolah SMP nya lagi konsep Islam, boleh dosa rumah ayah tu tertangani oleh dunia pendidikan. Kewajiban orang tua tertangani. Hana le dosa mangaya. Nyoba siapa saja yang berdosa. Inilah yang menjadi masalah. Maka nyot dia lupa kah lu kau kelen ukeng go. Kau nak perah go, malu lah kema. Takut kadang-kadang kena. Bagi malu nak perah tu. Tetapi itulah solusinya. Maka dilewat dan kita peringati kelahiran Rasulullah. Sadarlah misi Rasulullah. Yang misi Rasulullah telah dirumuskan secara jelas oleh para ulama sebagai pewaris daripada para anbiya, dan kita mengikuti itu. Dan bagaimana ini menjadi sebuah pemahaman bersama. Nyan atranyo talung pegah lagi nyo nyan putruk dia abang orang lain ben preh dakwah meluk ke. Nyote meluk ke dia ulah mana putruk je sia bendu-bendu putruk hanya dosa dia pergi leo. Nyo payah minta ilmu. Alhamdulillah orangnya kena majlis taklim. Yang baik mengalasan itu hanya sibuk tak orang Jumaat hati kuat ber. Pakan sibuk ada perintah sibuk minta ampun saja. Padahal ada letak ampunnya ke mati diri. Malah orang lempun lebih bagus mati dengan orang ni pun. Hanya hasil survei medis doya orang yang sering lapar, sering kenyang lebih cepat mati daripada yang sering lapar. Orang dia dah bapa-bapa tapi nak mati-mati. Orang je sihat ke dia kolesterol ke aja ke macam dan pun penyakit kanker lah. Orang je memang nak tumun ke ya. Bagi layang je tapi tabut raja hyper ke dia ulang ni. Tapi nak meninggal ke kerana sering dia. Apa penting tak empunya. Ya kan? Mungkin dalam berat. Kan? Si fikir-fikir yo ya, tiga yo. Maka itulah warisi untuk anak kita ilmu yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Termasuk betua donyo nah udip di dalam era milenial, era teknologi komunikasi, maka etika komunikasi itu wajib. Kalau enggak digital itu menjadi produk dosa secara digital. Tanya tak share ke gop, igop share ke gop, tamah dosa lom, share ke leher ke dosa lom ku orang pertama, share ke put kali lom dosa, share jual mantap bodohnya. Tanya ka mati dosa mesti jajak dia minta mah. Putar anak ilmu kan? Jangan pikir ini kan HP, ini kan alat komunikasi. Anda muslim? Jangan sampai
benda di tangan anda itu penyebab anda masuk neraka. Cari ilmu bagaimana benda yang ada di tangan anda itu menjadi penyebab syurga, masuk syurga. Lebih baik daripada alat produksi dosa digital, jadikan dia alat produksi pahala digital. Pakai untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Ini yang boleh dapat kaji benar. Sehingga kita menjadi agen-agen kebaikan. Gop semua buat tanya share-share. Share kena pakai ira ku minta pahala magen dah. Agen betul. Gop tu buat dia minta pahala kan? Agen. Dia nak pahala, lagi pahala rumbut menan pahala dia magen. Gimana pegat rumah? Gop hek tanya nak pahala. Nyambat carang-carang lah kan. Ya kan. Kaya urung mekat puat agak gerau barang puat agak agen barang kau. Kaya urung mekat ke barang kau pula-pula kaya. Lebih kaya urung pegat kuih ngurung lebih kaya urung pula-pula kuih ngurung kat kuih. Ngurung kat kuih. Ngurung pegat kuih. Buat kuih yang gelah-gelah baju. Ada payah-payah tu gelah-gelah. Urung mekat kaya kan juga ngata gok pegat kaya. Yang mana sih yang semua buat gop, yang isi gop, yang share betul. Kata bercuruga kata yang. Mana bukan rahmat mandala ala khairin kafaili. Maka malam nyu tanya ke tuha-tuha bacu yo. Kalau rap meninggal, bet tapres dari ibadat bodoh tu. Agen tu, agen. Magen ju, bet atranya gaduh mumpat. Gaduh dengar gosip. Yang dosa tak dengar gosip. Dengar mumpat sabar dosa. Siro dosa pegah, siro dosa dengar. Ide Jakarta mumpat anyo ina mu dosa pakan je tak dengar. Menyo jamun hanan dia tak dengar. La rumah je mentahan dia tak dengar kena. Nyo belah dia lah ide dia tak dengar kena. Bahaya tak digital ya. Tetapi bermanfaat kalau punya ilmu memfungsikan dia untuk kebaikan. Karena lagi urang hartanya je ke modal dan mau neraka, tapi juga harta kalau punya ilmu bisa modal ke syurga. Fungsikan dia menjadi modal ke syurga. Maka orang Islam itu, orang yang punya ilmu, tidurnya aja bisa ibadah karena dia punya ilmu bagaimana membuat tidur itu beribadah. Hai tak ngenit ge nyolong mangat sehat badan lu untuk lu buat ibadah tengok. Kenapa lah? Niatul khair. Maka itulah Rasulullah rahasia dalam sebuah hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dengan niat. Belajarlah memilih cara-cara niat yang baik. Itu juga pula ilmu tentang niat. Bagaimana membuat niat-niat itu menjadi berpahala. Niatul mar'i khairun min amali. Niat baik seorang manusia kadang lebih baik daripada amal kebaikan. Maka semuanya bil ilmi. Nyoke rahasia yang dipegah oleh Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'am fa alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia dan akhirat juga ilmu. Cari ilmu bahagia dunia dan akhirat. Kejahilan adalah kerugian. Maka sukseskan ilmu itu menjadi langkah paling pertama dan utama untuk menjadikan perjalanan hidup ini perjalanan ke syurga. Kalau ingin perjalanan rumah tangga perjalanan ke syurga, sukseskan ilmu rumah tangga Islam dalam rumah tangga sehingga rumah tangga itu menjadi perjalanan ke syurga. Rumah tangga yang perjalanan rumah tangga itu perjalanan ke syurga, rumah tangga itu pasti bagaikan syurga. Itulah Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku syurgaku, karena rumah itu perjalanan rumah tangganya menuju syurga. Tapi menuju perjalanan rumah tangganya menuju neraka, rumah tangga bagaikan neraka, pasti. Tak tagai, fasilitas, gorden mahal-mahal. Tapi asina tapi lasi tu biru di dalam pagi tetong sebi-sebi waktu terperik tak pakan tak, bukan rumah tangga Islam. Artinya mereka tidak komit mengadopsi ilmu Islam dalam rumah tangga.
menurut mau-maunya masing-masing, selera nafsu masing-masing. Semuanya kejahilan karena gagal ilmu berumah tangga. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi manfaat sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah acara malam ini membuat masa depan setelah ini lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bis salihin. Allahumma khurujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina watmis ala wujuhi a'daina wamsakhhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wal maji'a ilaina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tashraha sudurana wa tayassara umurana wa an taqdiya hawaijana wa an tu'afiyana min jami'il ahwali wal afat wa an taltufa bina biqada'ika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyaikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li azwajina wa zawjatina wa liman awsana bid-du'a waliman awsana bid-du'a waliman awsana bid-du'a wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman